Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sena Ananta Putra, mahasiswa Prodi Mars UMY Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan review jurnal dalam rangka lomba video review jurnal dengan tema teknik perumasakitan yang mendukung kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage yang diselenggarakan oleh HAMERS atau Himpunan Alumni Mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, sebenarnya akan saya bahas yaitu dengan judul Waste Management and the Perspective of a Green Hospital, a Systematic Narrative Review, karya Sabrina Latanzio dan kawan-kawan, yang diterbitkan di International Journal of Environmental Research and Public Health pada tahun 2022. Jurnal ini terindeks kuartil 1 di Scopus. Kita masuk ke pendahuluan. Layanan kesehatan hijau melibatkan praktik ramah lingkungan yang menawarkan peluang pelestarian lingkungan dan kepemimpinan. Kendala utama adalah kurangnya organisasi di rumah sakit untuk menangani pembuangan limbah yang menimbulkan risiko bagi ekosistem. Studi ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis pengalaman dalam pengelolaan limbah layanan kesehatan dengan fokus pada prosedur, strategi, dampak COVID-19, dan tantangan perubahan iklim. Kemudian untuk material and metodenya, basis data termasuk Scopus, Medline atau PubMed, dan isi Web of Knowledge ditelusuri secara sistematis untuk artikel yang diterbitkan antara Januari 2020 sampai April 2022. Untuk kata kunci yang digunakan yaitu Green Hospital dan Waste. Untuk hasil dalam artikel ini, jadi untuk pencarian jurnalnya itu mengidentifikasi 12 artikel di Scopus, 15 di isi Web of Knowledge, dan 9 di Medline atau PubMed. Kemudian setelah menghapus duplikat dan menerapkan kriteria inklusi, dipilihlah 19 studi untuk dilakukan peninjauan. Kemudian untuk sistematik reviewnya, ruang operasi itu menghasilkan sejumlah besar limbah yang mencakup 30-70% dari semua limbah perawatan kesehatan. Untuk menerapkan strategi seperti pemilahan sampah dan daur ulang yang tepat dapat menghasilkan pengurangan limbah secara signifikan. Kemudian untuk aktivitas terkait anestesi dan penggunaan anestesi volatil atau yang dihirup juga berkontribusi terhadap limbah ruang operasi yang memerlukan manajemen dan edukasi yang lebih baik. Kemudian untuk penerapan aturan 5R yaitu reduce, reuse, recycle, rethink, dan research dapat secara signifikan mengurangi jejak lingkungan. Kemudian di bagian lain seperti hemodialisa. Hemodialisis adalah prosedur intensif sumber daya yang menghasilkan banyak limbah yang memerlukan strategi untuk mengurangi dampak lingkungan. Kebijakan pemerintah dan algoritma matematika dapat meningkatkan pengelolaan limbah dan efisiensi rantai pasokan. Kemudian untuk pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memperlambat proses penghijauan karena meningkatnya permintaan akan peralatan pelindung yang sekali pakai, begitu. Kemudian untuk strategi dekontaminasi dan respirator yang dapat digunakan kembali dapat mengurangi biaya dan limbah yang dihasilkan oleh respirator N95 dan masker ada. Perubahan iklim memperburuk tantangan pengelolaan limbah medis yang menekankan perlunya praktik yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke bagian diskusi. Tinjauan ini menyoroti perlunya solusi efektif untuk mengurangi produksi limbah dan meningkatkan pembuangan di lingkungan layanan kesehatan. Kemudian mendidik profesional dan manajemen layanan kesehatan yang itu sangat penting untuk mengelola limbah medis secara efektif. Kemudian aturan 5R tadi merupakan panduan
yang bermanfaat untuk pengelolaan limbah medis dengan teknologi baru, energi terbarukan, dan desain arsitektur yang lebih cerdas yang membantu dalam pengurangan limbah. Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada proses penghijauan fasilitas layanan kesehatan karena meningkatnya limbah dari APD. Peraturan pemerintah diperlukan untuk menegakkan perilaku patuh dan mengatasi hambatan dalam menerapkan strategi penghijauan. Model pengelolaan limbah mencakup daur ulang plastik, degradasi mikroba, dan pirolisis untuk produksi bahan bakar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Diperlukan pendekatan multifaktorial dan multilangkah, termasuk kesadaran akan produksi limbah, pembentukan tim penghijauan lingkungan, dan pertimbangan dampak lingkungan dalam keuangan perusahaan. Aturan yang jelas dan restriktif dari lembaga pemerintah sangat penting untuk mendorong penghijauan rumah sakit bersama dengan sumber daya pendidikan dan kolaborasi. Menangani pengelolaan limbah medis sangat penting dalam konteks perubahan iklim, memerlukan strategi untuk mengurangi limbah dan memproduksi praktik hijau yang menguntungkan secara ekonomi. Oke, sekarang apa sih hal yang menarik dari jurnal ini? Menurut saya, hal yang paling membuat saya berkesan dari muatan jurnal ini adalah bahwa jurnal ini tidak hanya membahas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan limbah rumah sakit, tapi juga memberikan alternatif solusi agar pengelolaan limbah di rumah sakit lebih baik demi mewujudkan green hospital seperti yang diharapkan. Kemudian bagaimana bila diterapkan di Indonesia? Menurut saya, tentu apa yang dibahas dalam jurnal ini sangat aplikatif dan relevan bila diterapkan di Indonesia, mengingat pengelolaan limbah rumah sakit masih menjadi isu yang cukup menarik perhatian baik di kalangan tenaga kesehatan itu sendiri maupun dari pihak lainnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ini. Semoga dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya mewujudkan green hospital bagi saya sendiri dan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.